Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Nurdin dalam Manasik Haji Gratis. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang kelanjutan bagaimana agar kita bisa menjadi seorang haji yang benar-benar mabrur, ya. Kepada Anda yang baru datang dengan channel kami, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, dan agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, maka dimohon keikhlasannya untuk subscribe, like, and share. Baik, kita sudah pernah membahas bahwa salah satu ciri orang-orang yang haji mabrur, dia sepulang dari tanah suci kembali ke tanah air, dia akan melakukan berbagai macam amal-amal soleh, baik itu sholat, puasa, zakat, ya, lebih istiqomah lagi. Nah, dalam hal sedekah atau infak, sudah saya jelaskan bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah terhadap keluarga, ya, yaitu zabil qurba. Dan kemudian selanjutnya urutan yang kedua, setelah kita memperhatikan keluarga kita, kerabat kita, maka yang perlu adalah yang kedua adalah wal yatama, ya, wal yatama, yaitu orang-orang atau anak-anak yatim, yaitu mereka yang tidak memiliki seseorang yang menafkahinya. Ia ditinggal wafat oleh ayahnya saat ia masih dalam keadaan lemah, kecil, dan belum balik, ya. Ini yatama. Dan tentu batasnya adalah sebelum balik, karena Rasulullah bersabda dalam riwayat Abdul Razak, la yutma ba'da hulm, tidak disebut yatim anak yang telah balik. Jadi yang telah balik itu tidak disebut sebagai yatim. Nah, yang ketiga adalah wal masakin. Prioritas yang ketiga adalah orang-orang miskin. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, ya. Mungkin mereka sudah bekerja, mungkin mereka sudah berdagang, mungkin mereka sudah mencari nafkah, tetapi makanannya tidak tercukupi, pakaiannya tidak tercukupi, bahkan dia tidak punya tempat tinggal, masih menjadi kontraktor, ya, atau yang sering kontrak, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, laisal miskinu bihadza tawaf alladzi tarudduhul tamroh wa tamrotan wal luqmatan walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaih, ya. Nabi bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang berjalan mengelilingi orang-orang lalu diberi satu atau dua butir kurma. Ya, jadi bukan orang yang jalan-jalan kemudian dikasih sedekah sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memperoleh penghasilan yang mencukupi. Ya, saya ulangi, orang miskin itu adalah orang yang tidak memperoleh penghasilan yang mencukupi, serta tidak mendapatkan jalan untuk memperolehnya sehingga ia berhak diberi sedekah. Ya. Jadi dia sudah sudah all out untuk mencari rezeki, ya, sudah dia kerahkan semua pikiran, tenaga, dan kekuatannya, tetapi tetap tidak mencukupi. Inilah orang miskin. Itu yang ketiga, ya. Jadi prioritas pertama adalah kerabat, prioritas kedua adalah yatim, prioritas ketiga adalah miskin. Prioritas keempat adalah wabnas sabil, yaitu ibnu sabil. Siapa mereka? Yaitu orang yang bepergian jauh, kehabisan bekal di tengah perjalanannya. Dia berhak mendapatkan sedekah agar dia bisa sampai ke negerinya, ya. Jadi mungkin dia perkiraannya meleset, ataupun mungkin di jalan dia kecurian, ya. Perkiraan dia pulang pergi dia habis misalnya 500.000, ya. Ternyata harus 1 juta sehingga dia minus. Nah, ini perlu kita beri sedekah. Ataupun dia di jalan dicuri, dicopet, dibegal, nauzubillah min dzalik, ya, nauzubillah. Jadi bahkan tamu termasuk ibnu sabil, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, yang mengatakan ibnu sabil adalah tamu-tamu yang singgah di tempat kaum muslimin. Jadi tamu-tamu yang singgah di tempat kaum muslimin itu juga tergolong ibnu sabil. Kemudian yang kelima adalah wasailin, yaitu orang yang meminta-minta, ya, para pengemis, para peminta-minta, maka mereka disebut sebagai sailin dan mereka berhak, dan ini adalah prioritas yang nomor 5, ya, baik yang minta-minta di rumah maupun di lampu merah, ya. Kemudian yang keenam wafir riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Mereka itu adalah budak, ya. Riqab itu adalah budak yang mempunyai perjanjian untuk menebus dirinya dan tidak mendapatkan biaya untuk melakukannya.
Jadi dia budak, kemudian sudah ada perjanjian dengan majikan, kalau aku punya uang sekian, saya akan menebus diri saya. Nah, maka agar dia tertebus dan dia merdeka, maka kita perlu bantu dari sedekah kita. Nah, itulah 6 sasaran bidik kita di dalam kita berinfak, bersedekah ya. Jadi pertama adalah zawil kurba, kerabat kita yang diutamakan ya. Ponakan, bibi, paman, adik, kakak ya. Kalau orang tua jangan ditanya lagi, karena orang tua itu adalah kewajiban kita dalam memberi nafkah. Jadi zawil kurba itu adalah kerabat kita terdekat ya. Kemudian yang kedua adalah yatim ya, yang mana ada yang dikoordinasi dalam sebuah panti asuhan, ada yang yatim tetapi di rumah-rumah masing-masing ibunya yang janda itu sama saja. Mari kita santuni mereka. Memang yang paling bagus adalah kita mengambil 1 atau 2 anak yatim, kita pelihara di rumah kita, kemudian kita perlakukan seperti anak kita ya. Makan, minum, sekolah, tidur dan lain-lain. Itu yang paling mulia ya. Kemudian orang-orang miskin, orang-orang yang sudah bekerja all out, habis-habisan ya, saya tidak mengatakan mati-matian ya. Pokoknya all out, sudah mengerahkan pikiran, tenaga, kemudian dia tetap masih kurang mencukupi untuk sandang, pangan, dan papan ya. Kemudian yang keempat adalah ibnu sabil, musafir, dan yang kelima adalah peminta-minta, wasailin, dan yang keenam adalah firqob, yaitu orang-orang yang menjadi budak dan dia punya perjanjian untuk memerdekakan dirinya apabila dia mempunyai harta. Demikianlah wahai para haji dan hajjah, apabila Anda ingin disebut sebagai orang-orang haji yang mabrur, maka mari kita tingkatkan kualitas sedekah dan infak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.